Kami dari kelompok 3, kami akan mempersembahkan video hasil proyek kami dengan judul Penggunaan Transportasi Umum Lebih Ekonomis dan Ramah Lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Chelsea. Nama saya Dinar. Saya Nawa. Saya Devin. Videonya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Jakarta atau di Indonesia itu banyak sekali angkutan atau transportasi, baik itu transportasi pribadi ataupun transportasi umum. Yang dimana transportasi itu adalah sarana yang digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu kawasan atau kota. Bedanya, kalau transportasi pribadi itu milik individu ataupun kelompok yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan transportasi umum itu adalah sarana transportasi yang disediakan untuk digunakan oleh masyarakat umum. Nah, contohnya Transjakarta ini. Nah, kalian tahu nggak sih apa aja dampak-dampak yang dihasilkan dari transportasi tersebut? Aku mau nanya, menurut kalian lebih mending transportasi umum atau transportasi pribadi sih? Aku transportasi pribadi. Aku umum jelas. Emang kenapa? Nah, transportasi umum itu dapat menampung paling banyak itu 60 orang. Sedangkan transportasi pribadi paling banyak hanya 4 orang saja. Yang dimana polusi sekarang itu disebabkan oleh transportasi pribadi. Transportasi pribadi seperti hanya bermotor. Yang dimana saat lampu merah, kendaraan bermotor semuanya numpuk situ semua. Dan itu dapat menyebabkan polusi udara yang lebih banyak karena karbon dioksida dari kendaraan bermotor tersebut. Nah, benar banget tuh kata Devin, dampak dari kita menggunakan transportasi pribadi jauh lebih besar loh daripada kita menggunakan transportasi umum. Seperti dapat terjadinya kemacetan, polusi udara yang semakin hari semakin meningkat karena berasal dari asap kendaraan. Berbeda dengan transportasi umum yang memiliki dampak yang lebih sedikit dibandingkan transportasi pribadi. Selain itu, transportasi umum juga lebih ekonomis dibandingkan transportasi pribadi. Kenapa transportasi umum lebih ekonomis? Karena transportasi umum ini sangat memudahkan perjalanan menjadi lebih mudah, nyaman, dan efisien. Selain itu, penggunaan transportasi umum juga membantu mengurangi dampak negatif terhadap aspek ekonomi, mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi polusi udara, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Transportasi umum juga cenderung lebih ekonomis karena dapat mengangkut sejumlah besar orang dalam satu perjalanan dan mengurangi biaya per individu. Selain itu, pengelolaan dan pemeliharaan transportasi dapat dibagi di antara banyak penumpang, membuatnya lebih efisien secara biaya dibandingkan dengan transportasi pribadi yang memerlukan biaya perawatan dan bahan bakar yang lebih tinggi secara mandiri. Karena dengan hanya 3.500 kita bisa keliling ke Jabodetabek. Nah, kayak gue kemarin. Oke, jadi hari ini gue bakal ke GBK untuk lari sore menggunakan transportasi umum bus Transjakarta. Untuk menaiki bus Transjakarta, kita harus menaikinya dari halte bus. Dan berhubung di dekat rumah gue nggak ada halte bus, jadi gue bakal pergi ke halte bus terlebih dahulu menggunakan angkot Jaklingko. Nah, untuk menggunakan transportasi umum angkot Jaklingko, kita nggak bisa sembarangan berhentiin angkot di jalan buat naik guys. Jadi, untuk naik, kita harus menunggu di tempat yang ada pelang ini sampai angkot datang dan berhenti. Sedangkan untuk turunnya, kita bisa turun di mana saja tanpa harus ada pelang ini di tempat kita turun. Nah, sekarang kalau kita sudah naik angkotnya, kita tinggal duduk, kemudian tap in dan tap out menggunakan kartu e-money pada mesin ini. Dan sekedar info saja, angkot Jaklingko ini gratis loh, 0 rupiah, jadi nggak perlu keluar biaya sama sekali. Yang kita butuhkan cuma kartu e-money untuk menggunakan angkot Jaklingko. Dan ini ada berbagai jenis kartu e-money yang dapat digunakan. Oh iya, angkot yang gue naikin kali ini itu Jak 46 yang memiliki jurusan Pasar Minggu menuju Jagakarsa dan sebaliknya. Dan angkot ini bakal ngelewatin jalan TB Simatupang. Jadi gue bakal turun di perempatan Pertanian Ragunan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan Transjakarta dari halte bus Pertanian. Setelah kita turun di perempatan, kita tinggal nyebrang jalan buat ke haltenya. Sebelum lanjut ke perjalanan kali ini, gue bakal nunjukin dulu nih cara buat top up saldo kartu e-money kita di halte.
Caranya tinggal taruh kartu kita pada mesin di tempat yang disediakan, kemudian pilih menu top up. Pilih jumlah saldo yang ingin kita isi. Lalu masukkan uang ke mesin dan tunggu sampai transaksi berhasil. Oke, lanjut, kita bakal masuk ke dalam halte. Caranya itu kita tinggal tap in untuk masuk seharga Rp3.500 dan menunggu sampai Transjakarta dengan jurusan yang ingin kita naiki tiba. Buat kalian yang nggak bisa baca peta rute di halte atau bingung harus naik jurusan apa untuk mencapai tujuan kalian, tenang aja, ada aplikasi yang dapat membantu kalian untuk mencapai tujuan, yaitu aplikasi Move It. Dengan aplikasi ini, kalian akan ditunjukkan rute yang dapat kalian pilih, lengkap dengan jurusan Transjakarta yang harus dinaiki, kemudian halte tempat transit, dan sebagainya. Jadi aplikasi ini sangat berguna buat kalian yang baru pertama kali naik Transjakarta dan masih bingung dengan peta rute. Nah, jadi gue naik Transjakarta 6B dengan jurusan Ragunan Monas via Semanggi dari halte Pertanian dan turun di halte Gatot Subroto Jam Sostek untuk transit. Kemudian gue melanjutkan perjalanan dengan Transjakarta 09 dengan jurusan Pinang Ranti Pluit. Dan turun pada halte Senayan JCC. Kemudian tap out untuk keluar. Dari halte Senayan JCC, gue tinggal jalan sebentar, sudah sampai di GBK. Dan gue lanjut lari sore. Nah, sekarang gue mau pulang karena sudah malam juga, takut susah mendapatkan Transjakarta dan angkot Jaklingko. Sekedar info, angkot Jaklingko hanya beroperasi sampai jam tertentu. Meskipun berdasarkan informasi dari Twitter Transjakarta bahwa Jaklingko beroperasi sampai pukul 10 malam, namun ada beberapa rute yang sudah tidak beroperasi pada pukul 8:30 malam. Sedangkan untuk Transjakarta, menurut informasi dari website resminya, mengatakan bahwa Transjakarta beroperasi 24 jam. Jadi, untuk pulangnya gue kembali ke halte Senayan JCC, kemudian tap in untuk masuk seharga 3.500 dan menunggu Transjakarta tiba. Kemudian naik Transjakarta 09 jurusan Pinang Ranti Pluit dan turun di halte Gatot Subroto Jam Sostek untuk transit dan melanjutkan perjalanan dengan Transjakarta 6B dengan jurusan Ragunan Monas via Semanggi dan turun di halte akhir Ragunan. Kemudian tap out untuk keluar. Dari Ragunan, gue tinggal naik Jaklingko, yaitu Jak 45 dengan jurusan Lebak Bulus Ragunan. Kemudian turun di Ragunan Pintu Barat dan transit menggunakan angkot Jak 44 dengan jurusan Lenteng Agung Andara. Dan turun di depan Apotek 24 dekat SMA N49 Jakarta. Kemudian melanjutkan dengan Jaklingko 46 dengan jurusan Pasar Minggu Jagakarsa. Dan turun di gang belakang rumah. Oke, perjalanan hari ini sudah tamat. Dan dari perjalanan hari ini, gue cuma keluar uang sebesar Rp7.000 saja untuk pulang pergi dari rumah ke GBK dan kembali lagi ke rumah. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga tips bertahan hidup di Jakarta dapat bermanfaat buat kalian. Dan terima kasih.